Malam itu, hujan rintik menyambut Putra ketika ia turun dari bus antar kota di sebuah terminal kecil. Ia baru saja menempuh perjalanan panjang dari Bandung menuju desa ibunya di pinggiran daerah Brebes, Jawa Tengah. Badannya lelah, matanya berat, tapi hatinya diliputi rasa cemas. Sang ibu, yang selama ini tinggal bersama neneknya, dikabarkan jatuh sakit dan kondisinya semakin memburuk. Karena pekerjaan di kota tidak bisa ditinggal, Putra baru bisa pulang malam ini. Motor sewaan yang ia tunggangi melaju pelan melewati jalan desa yang sunyi, hanya ditemani suara kodok dan gemerisik dedaunan. Di tengah kabut tipis, rumah-rumah warga terlihat seperti bayang-bayang hantu. Beberapa lampu minyak masih menyala di beranda rumah, tapi kebanyakan sudah gelap. Desa ini memang dikenal sebagai desa tua yang masih memegang teguh adat dan kepercayaan leluhur. Salah satu larangan yang sering diingatkan sejak kecil adalah jangan pernah sembarangan mengucapkan salam ketika masuk wilayah desa, apalagi malam hari. Tapi malam itu, mungkin karena terlalu lelah atau karena pikirannya hanya tertuju pada ibunya, Putra melupakan semua petuah itu. Sesampainya di halaman rumah neneknya yang terletak agak terpencil di belakang ladang, ia turun dari motor dan tanpa berpikir panjang berseru, "Salam, siapapun yang dengar, saya datang." Bukan ucapan assalamualaikum seperti seharusnya. Ucapan Putra terdengar ringan, seperti sapaan anak kota yang tak ingin merepotkan orang rumah. Tapi di desa ini, ucapan seperti itu bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah panggilan. Angin yang sebelumnya hanya sepoi berubah, mendadak menjadi dingin dan mencekam. Dedaunan yang kering di tanah berputar, seperti ditiup pusaran angin kecil. Burung hantu melengking di kejauhan, lalu hening. Putra merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menelan ludah, dan buru-buru mengetuk pintu. Tak lama, suara pintu kayu berderit terbuka. Neneknya, Mbah Narti, muncul dengan sorot mata yang tajam menatap cucunya. "Kamu tadi bilang apa, Putra?" tanyanya pelan, tapi dengan nada serius. Putra kebingungan. "Salam, Mbah." "Ya cuma bilang salam aja, biar nggak kaget kalau aku datang malam-malam." Wajah neneknya mengeras. Ia menoleh ke arah kebun belakang. "Kamu nggak boleh bilang gitu, Leh. Itu bukan salam, itu undangan. Kau manggil mereka." "Mereka siapa, Mbak?" Nenek tidak menjawab. Ia hanya menarik Putra masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Suara pintu terkunci disertai desah napas berat nenek, seolah menjadi pertanda bahwa malam ini sesuatu telah bangkit dan Putra telah melakukan kesalahan besar. Malam semakin larut. Angin terus menderu dari sela-sela celah dinding rumah kayu tua. Di dalam kamar, Putra duduk di sisi ranjang sang ibu, memandangi wajah wanita yang selama ini membesarkannya dengan susah payah. Ibunya tampak pucat dan lemah, hanya sesekali mengerang pelan. Cahaya redup dari lampu minyak menyorot wajahnya yang semakin tirus. Di sudut ruangan, Mbah Narti duduk bersila sambil menggenggam tasbih. Mulutnya komat kamit membaca doa. Putra mencoba memejamkan mata di atas dipan kayu di kamar sebelah, tapi rasa gelisah tidak membiarkannya tidur. Suasana rumah terasa aneh, bukan sekadar sepi, tapi seperti ada sesuatu yang mengintai. Tiba-tiba terdengar suara seperti langkah kaki dari arah dapur. Ketak, 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 pelan tapi jelas. Padahal dapur gelap dan tak ada siapapun di sana. Putra mencoba mengabaikan, mengira itu suara tikus. Tapi langkah itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Lalu suara bisik lirih, nyaris tak terdengar, tapi jelas memanggil namanya. "Putra." Putra bangkit dan membuka pintu kamar. Ruang tamu kosong, dapur pun gelap gulita. Ia melangkah pelan ke arah jendela untuk memastikan. Ketika membuka tirai, sesuatu melintas di kejauhan. Sosok hitam berdiri diam
di bawah pohon mangga tua di pekarangan belakang. Sebelum sempat bereaksi, ibunya dari dalam kamar tiba-tiba berkata dengan suara pelan, namun asing, "Putra, jangan buka pintu, mereka sudah datang." Putra terdiam. Suara ibunya tidak seperti biasanya terdengar berat. Hampir tidak seperti manusia. Ia kembali ke kamar dan melihat ibunya tersenyum. Tapi senyum itu terlalu lebar. Matanya tidak berkedip. Mbah Narti tiba-tiba berdiri dan memercikkan air ke tubuh sang ibu. Sang ibu tersentak dan mendesah panjang, seperti baru sadar dari mimpi buruk. "Astagfirullah, barusan itu apa, Mak?" gumamnya lemah. Putra gemetar. Ia sadar, sejak ia ucapkan salam itu, rumah ini bukan lagi tempat yang aman, dan malam belum selesai. Pukul menunjukkan hampir pukul 3 dini hari. Rumah tua itu mulai terasa seperti perangkap yang menyimpan keheningan yang tak wajar. Putra belum tidur. Ia duduk di dipan kayu, bersandar ke dinding, dan sesekali melirik keluar jendela. Cahaya bulan tertutup awan, tapi kabut makin tebal menggulung di halaman. Udara di dalam rumah menjadi semakin dingin, padahal tidak ada angin yang bertiup. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di jendela kamar. Tok tok tok. Putra terlonjak. Ia menahan napas dan menoleh pelan. Tak ada siapa-siapa di luar sana, tapi kabut seolah menempel di kaca, seperti napas dari makhluk tak kasat mata. Detak jantungnya berdegup kencang. Lalu terdengar lagi bisikan itu lebih dekat, lebih jelas. "Putra, keluar, ikut kami." Suara itu berasal dari balik jendela, tapi seolah langsung masuk ke kepalanya, seperti suara dalam mimpi yang memanggil dengan manis, namun mengandung ancaman tersembunyi. Putra, seperti tersihir, bangkit dari tempat tidurnya. Kakinya melangkah pelan keluar kamar, lalu membuka pintu belakang yang entah sejak kapan tak lagi terkunci. Ia menembus kabut, menyusuri pekarangan, dan melewati pohon mangga tua, di mana tadi ia melihat sosok misterius berdiri. Arah langkahnya seperti digiring. Ia tak sadar bahwa rumah di belakangnya perlahan-lahan menghilang dari pandangan. Seperti tertelan kabut, tiba-tiba tanah yang dipijaknya berubah. Rasa dingin menusuk kaki. Udara menjadi hampa. Dan yang paling mengerikan, tidak ada suara sama sekali. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Tidak ada detak jantung, hening yang menakutkan, seakan dunia telah mati. Di depannya terbentang jalan tanah merah yang aneh, terlalu lurus, terlalu bersih, dan dipagari pepohonan tinggi yang entah kenapa tidak berdaun. Di kejauhan, tampak gerbang kayu besar dengan ukiran tua, seperti gapura kampung, tapi penuh simbol aneh yang tak pernah ia lihat. Saat Putra menoleh ke belakang, tak ada lagi rumah nenek, tak ada ladang, tak ada jalan desa. Ia telah melintasi batas. Tanpa sadar, salam yang ia ucapkan malam tadi adalah kunci, dan kini gerbang menuju dunia lain telah terbuka untuknya. Putra melangkah melewati gerbang kayu tua yang menjulang sunyi. Udara di balik gerbang terasa lebih tebal, seperti masuk ke dalam air, namun tubuhnya tidak basah. Di seberang gerbang, terbentang kampung kecil dengan jalanan tanah yang rapi. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar rapi, semuanya dalam gaya arsitektur lama. Atap ijuk, dinding bambu, dan jendela kayu kecil. Tapi semuanya tampak kosong. Tidak ada suara. Tidak ada manusia. Tidak ada ayam berkokok atau bayi menangis. Hanya ada kabut tipis yang mengambang di antara rumah-rumah. Namun, dari sela-sela tirai bambu, Putra merasakan ada yang mengamati. Seketika itu juga terdengar tawa kecil anak-anak. Tawa yang terdengar terlalu senang, terlalu panjang, dan tidak berasal dari satu arah. Ia menoleh cepat ke kiri, lalu ke kanan, tapi tak ada siapa-siapa. Di ujung jalan, tampak siluet seorang anak kecil berdiri membelakanginya. Dengan rambut acak-acakan dan pakaian lusuh, Putra mencoba mendekat, tapi anak itu berlari dan menghilang di balik rumah. Lalu muncullah seorang lelaki tua. Tiba-tiba, tanpa suara langkah,
Ia berdiri di tengah jalan dengan punggung membungkuk. Wajahnya kosong, bukan hanya ekspresinya yang kosong, melainkan benar-benar tidak memiliki wajah. Tak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit rata yang mengeriput. Putra mundur dengan napas tercekat. Sosok itu tetap diam. Namun terdengar suara, bukan dari mulutnya, tapi entah dari mana. Kau sudah datang dan belum bisa kembali. Putra mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia berlari menyusuri gang sempit, menabrak pagar kayu, melintasi sumur tua dan pekarangan, berharap menemukan jalan keluar. Tapi kemanapun ia berlari, ia selalu kembali ke titik yang sama, jalan utama kampung itu. Seakan-akan tempat ini berulang, menjebaknya dalam lingkaran yang tak berujung. Dari balik tirai-tirai rumah, mata-mata muncul. Ratusan pasang mata tanpa kelopak, merah menyala, menatap putra yang kebingungan. Kemudian terdengar suara perempuan pelan dari belakangnya. Bukan bisikan kali ini, tapi suara nyata, jelas dan dingin. Kamu memanggil kami, dan kamu harus bayar harganya. Putra menoleh. Di belakangnya berdiri seorang perempuan tinggi, wajahnya tertutup selendang hitam panjang. Ia tampak seperti manusia, tapi langkahnya tak menyentuh tanah. Putra tak bisa bergerak, kakinya terasa membeku, dan udara di sekelilingnya seperti membatu. Perempuan berselendang hitam itu melayang mendekat. Langkahnya tak menghasilkan suara, tapi kehadirannya menggetarkan udara. Setiap kali ia melangkah, kabut di sekitarnya terpecah pelan, seperti air disibak. Wajahnya tertutup kain tipis berwarna kelam, tapi mata yang menyala merah itu terlihat jelas menatap putra dengan tajam. Suara tawa anak-anak kini terdengar semakin keras di sekeliling mereka. Bukan lagi tawa ceria, tapi seperti ejekan. Kamu sudah memanggil, maka kamu akan tinggal. Suara perempuan itu menyusup langsung ke dalam pikiran putra. Ia mencoba mundur, tapi kakinya justru menancap lebih dalam di tanah. Seakan tanah itu hidup dan menahannya. Jantungnya berdetak keras, tapi tubuhnya tak merespons. Tiba-tiba terdengar suara kakek tua dari arah belakang. Cukup, Nyai. Dia belum waktunya. Dia bukan bagian dari yang dipilih. Perempuan itu menoleh pelan. Udara di sekitar mereka berubah drastis. Daun-daun kering yang tadi membatu kini berterbangan. Wajah Nyai masih tidak terlihat jelas, tapi sorot matanya melemah. Ia menghela napas, atau lebih tepatnya, hembusan angin dingin keluar dari selendangnya. Kalau begitu, kita beri dia ujian. Kalau bisa lolos, dia boleh kembali. Kalau tidak, biar tinggal selamanya di sini. Dengan satu gerakan tangan, Nyai menghilang dalam pusaran kabut. Putra tiba-tiba tersungkur ke tanah. Nafasnya memburu, lututnya gemetar. Kakek tua itu mendekatinya. Kali ini wajahnya tampak berkerut, tapi manusiawi. Matanya tajam, namun penuh kasihan. Kau masuk karena tidak tahu, tapi tempat ini tidak peduli alasan. Alam ini tidak seperti duniamu. Di sini, kata adalah kunci, dan kau sudah buka pintunya. Putra hanya bisa mengangguk. Suaranya hilang, entah kemana. Kakek itu memberi satu kain putih dan sepotong kayu hitam kecil yang dipahat halus. Kalau kau ingin pulang, ikuti jalan ke barat, tapi jangan bicara. Apapun yang kau lihat, kalau kau jawab, kau hilang. Putra menggenggam kain itu erat, lalu jalan di hadapannya terbuka perlahan, seperti kabut yang terbelah. Dan ia pun melangkah, masuk ke ujian yang akan menentukan nasibnya. Putra berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan lebat yang tidak seperti hutan biasa. Pohon-pohon menjulang sangat tinggi, daunnya berwarna kehitaman, dan langit di atasnya tidak ada. Hanya kegelapan pekat seperti lorong tak berujung. Udara di sekitar begitu berat. Setiap tarikan napas seperti menyedot kabut ke paru-parunya. Ia masih menggenggam kain putih dan kayu pahatan pemberian kakek tua tadi. Langkahnya pelan dan hati-hati. Suara detak jantungnya
seperti menggema di kepalanya sendiri. Ucapan kakek itu terus terngiang. Jangan bicara, jangan jawab. Biarpun yang memanggil menyerupai yang kau kenal. Baru beberapa langkah, ujian itu pun dimulai. Dari semak-semak, terdengar suara tangis perempuan. Rintihan lirih yang sangat ia kenal suara ibunya. Putra, nak, tolong ibu, jangan tinggalkan ibu di sini. Putra menggigit bibirnya. Suaranya tercekat, tangannya gemetar, tapi ia terus melangkah. Tangisan itu semakin keras. Kini seperti seseorang berlari-lari menyusulnya. Terdengar suara langkah dan ranting patah. Lalu dari arah samping, ibunya muncul. Wajahnya pucat, bajunya robek-robek, dan matanya berlinang air mata. Ia meraih tangan putra. Nak, kenapa kamu diem aja? Ini ibu. Nak, tolong jawab. Putra hampir menjawab. Hampir. Tapi ia teringat nasihat kakek itu. Dengan air mata mengalir di pipi, ia memejamkan mata dan berjalan lebih cepat. Tiba-tiba suara ibunya berubah. Dari lirih menjadi marah, lalu menyeramkan. Kamu anak durhaka. Putra jatuh tersungkur. Sosok ibu tadi berubah wujud. Tubuhnya menghitam, matanya menjorok keluar, dan mulutnya sobek hingga ke pipi. Makhluk itu meraung dan melompat ke arah putra. Tapi sesaat sebelum mencapainya, kayu pahatan di tangan putra menyala, membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Makhluk itu berteriak melengking, lalu lenyap dalam sekejap. Putra terengah-engah. Jalan setapak itu kini menyempit, hanya cukup untuk satu orang. Tapi ia tahu, ia tak boleh berhenti. Setiap langkah adalah pertaruhan antara hidup dan terjebak selamanya di alam ini. Dan ia tahu, ujian belum selesai. Langkah putra mulai berat. Kakinya lecet, tubuhnya penuh luka gores akibat ranting dan duri yang muncul tak wajar di sepanjang jalan. Tapi ia tetap menggenggam erat kayu pahatan dan kain putih. Dua benda yang kini terasa seperti satu-satunya tameng dari kegilaan dunia ini. Setelah berjalan entah berapa lama, karena di tempat ini waktu tak terasa berjalan, ia akhirnya melihat cahaya samar di kejauhan. Sebuah kampung kecil muncul, seperti oase di tengah hutan gelap. Lampu-lampu minyak menyala di depan rumah. Aroma masakan khas desa menguar dari udara terasa nyata, terasa terlalu nyata. Dan dari depan salah satu rumah, seorang perempuan tua keluar. Rambutnya disanggul, baju kebayanya kusut, tapi wajahnya adalah wajah nenek putra. Putra, kamu dari mana saja, nak? Masuk sini. Cepat, ibumu sudah nunggu dari tadi. Putra terpaku. Hatinya bergetar. Wajah itu benar-benar seperti neneknya. Bahkan suara batu kecilnya persis seperti yang ia kenal sejak kecil. Namun, nenek putra sudah meninggal 3 tahun lalu. Ia diam di tempat. Kain putih dalam genggamannya mulai menghangat. Ia tahu itu pertanda peringatan. Kamu lupa rumah sendiri, putra? Suara nenek itu berubah halus dan dingin. Masa cucu sendiri nggak kenal neneknya? Putra ingin menangis. Hatinya goyah, tapi ia menggigit lidahnya, menahan apapun agar tak bicara. Ia hanya memundurkan kaki perlahan. Tiba-tiba, suara-suara dari dalam rumah kampung itu bermunculan. Suara ibunya, suara ayahnya, suara teman-teman lamanya. Semuanya memanggil, membujuk agar ia masuk. Bahkan terdengar suara kecil dirinya sendiri waktu kecil, tertawa-tawa dan bermain. Tapi putra tahu, semua itu bukan mereka. Ia mundur terus, hingga kampung itu mulai berubah. Rumah-rumahnya mencair seperti lilin terbakar. Lampu minyak padam, tanah berguncang. Sosok nenek itu menjerit, berubah menjadi makhluk tinggi kurus bermata banyak yang melolong menyayat langit. Putra berlari. Ia tidak menoleh, meski terdengar suara tangis, teriakan, bahkan jeritan kesakitan. Semua mencoba memancingnya menoleh dan bicara. Tapi ia terus menunduk dan berlari, hingga tiba-tiba semuanya sunyi. Ia terjatuh di tanah lapang. Di depan sana,
tampak sebatang pohon beringin raksasa berdiri angkuh dengan akar melilit ke tanah. Dan di bawah pohon itu berdiri sesosok perempuan berselendang hitam. "Nyai." Putra berdiri terhuyung, menatap sosok Nyai yang berdiri tenang di bawah pohon beringin besar itu. Aura dingin menyebar seperti kabut beku dari sekelilingnya. Nyai tidak bicara, hanya menatap mata merahnya menyala lembut, seperti api kecil yang menyimpan ribuan rahasia tua. Perlahan, ia melangkah mendekati Putra. Langkahnya tidak terdengar, namun setiap pijakan seperti mengguncang bumi. "Kau sudah hampir sampai, tapi belum sepenuhnya lolos," ucapnya dengan suara yang seperti nyanyian tua. Putra diam. Napasnya tersengal. Ia merasa tubuhnya lelah luar biasa. Dunia ini mulai berputar. Batas antara kenyataan dan mimpi sudah hampir tak bisa ia bedakan. Nyai berhenti tepat di depannya. Selendangnya berkibar tertiup angin yang entah dari mana datangnya. "Aku tahu kau ingin pulang, tapi dengarkan tawaranku Putra. Tinggal di sini. Kau bisa punya semua yang kau inginkan. Ibumu akan sehat, keluargamu bahagia, dan hidupmu akan dipenuhi kemudahan." Putra memejamkan mata. Tawaran itu menggiurkan. Ia tak tahan membayangkan ibunya bisa sembuh, keluarganya tenang, semua beban hilang. Nyai melanjutkan, "Cukup ucapkan ya, dan dunia ini akan menjadi rumah barumu." Putra menatap kayu pahatan di tangannya. Cahaya di dalamnya mulai meredup. Suaranya masih lumpuh, tapi pikirannya menjerit. Ini jebakan. Ini bukan dunia yang seharusnya. Ia menggigit lidah, menahan tangis. Lalu perlahan, ia meletakkan kayu pahatan itu di tanah dan membentangkan kain putih yang mulai memudar warnanya. Ia menunduk dan sujud, diam. Saat itu juga, tanah bergetar. Nyai mundur pelan. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya berubah. Tak lagi penuh kekuasaan, tapi penuh kekecewaan. "Kau memilih jalan sulit Putra, tapi ingat, tidak semua orang diberi pilihan ini dua kali." Ia menjentikkan jarinya. Langit di atasnya pecah seperti kaca. Udara tersedot, angin bertiup keras. Segalanya menjadi hitam. Putra tak sadarkan diri. Dan ketika ia membuka mata, ia sudah berada kembali di depan rumah ibunya menjelang subuh. Tubuhnya dingin, bajunya basah keringat, dan di tangannya masih tergenggam kain putih lusuh dan potongan kayu hitam. Putra terbangun dengan tubuh gemetar di depan rumah ibunya. Fajar baru saja menyingsing. Langit berwarna kelabu lembut dengan bias jingga di ujung cakrawala. Tapi tubuhnya masih terasa dingin, seperti baru keluar dari peti es. Ia memandangi sekeliling kampung yang sama. Pagar bambu tua yang dikenalnya. Bahkan pot-pot bunga yang dirawat ibunya masih ada. Namun, sesuatu terasa tidak sama. Putra berdiri dan menatap tangannya. Kain putih lusuh itu sudah berubah menjadi abu. Sedangkan kayu hitam di tangan kanannya retak dan patah di tengah. Tapi, aroma kayu itu masih kuat seperti bekas dupa atau kayu gaharu yang terbakar. Ia menatap rumah ibunya. Lampu masih menyala di ruang depan. Tanpa banyak pikir, ia berjalan pelan membuka pintu rumah itu. Tak dikunci. "Bu," ucapnya pelan. Tak ada jawaban. Ia melangkah masuk. Lantai masih dingin, dinding masih penuh foto lama. Di sudut ruangan, ibunya duduk di kursi rotan, menatap kosong ke arah jendela. "Ibu," ucap Putra sambil mendekat. Baru kali ini ia melihat wajah ibunya sedekat itu sejak kejadian semalam. Tapi matanya berbeda sendu, dalam, dan terlalu tenang. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan. "Kamu udah balik, Put," Nyai bilang. "Kamu berhasil." Dege, darah Putra terasa berhenti mengalir. Nafasnya tercekat. "Bu, apa maksudnya? Kok ibu tahu soal Nyai?" Ibunya tersenyum samar. Senyum yang tidak biasa. "Ibu juga pernah ke sana, Nak.
Seketika, dunia di sekitar putra seperti kembali berputar. Semua yang ia pikir telah berakhir, ternyata belum. Rahasia yang lebih besar tersembunyi di balik rumah sederhana ini. Ibunya menatap putra dalam-dalam. Kamu memang berhasil keluar, tapi jejakmu sudah tertinggal di sana. Dan mereka belum selesai denganmu. Lampu di ruang tamu tiba-tiba padam. Udara kembali dingin. Bayangan di pojok ruangan seperti bergerak sendiri. Putra tersadar. Ia memang pulang, tapi bukan benar-benar bebas. Sejak kejadian itu, Putra tak pernah benar-benar hidup seperti sebelumnya. Setiap malam Jumat Kliwon, ia mendengar bisikan dari balik lemari. Kadang suara anak kecil bermain di bawah tempat tidurnya. Pernah satu malam ia terbangun dan mendapati bayangan perempuan berselendang hitam berdiri di sudut ruangan. Hanya diam, menatap. Ia sudah mencoba meninggalkan rumah ibunya, kembali ke kota, bahkan pindah kosan. Tapi kemanapun ia pergi, mereka ikut. Di pantulan kaca jendela, ia kadang melihat sosok neneknya yang seharusnya sudah meninggal. Di perempatan jalan, ia pernah hampir ditabrak truk gara-gara melihat ibunya berdiri di tengah jalan, padahal sang ibu sedang menelepon dari kampung. Jejakmu tertinggal di sana. Kalimat ibunya terus menghantui pikirannya. Dan ia tahu, itu benar. Ia mulai mendalami hal-hal spiritual, menyambangi para ustaz, kiai, bahkan orang pintar. Beberapa bilang ia sudah separuh kaki di alam sana. Ada yang menyarankan puasa mutih, ada pula yang menyuruhnya membuat sesajen penutup gerbang gaib. Tapi hasilnya nihil. Sampai suatu malam, ia didatangi lagi dalam mimpi. Kali ini bukan oleh nyai, tapi oleh kakek tua yang dulu membantunya. Waktu semakin tipis. Putra, kalau kau ingin benar-benar bebas, kau harus kembalikan apa yang bukan milikmu. Putra terbangun sambil terengah-engah. Ia sadar, mungkin yang dimaksud adalah kayu pahatan yang masih ia simpan, kini dibungkus kain kafan kecil di laci kamarnya. Esoknya, ia kembali ke kampung, ke tempat ia dulu masuk ke alam itu, hutan kecil di belakang rumah ibunya. Di sana ia gali tanah dan tanam kembali kayu itu. Tapi sebelum tanah ditutup, suara perempuan terdengar. Jangan tinggalkan aku, putra. Bukankah kita sudah sepakat? Seketika, tanah di hadapannya berguncang. Akar pohon melilit pergelangan tangannya. Tapi putra tak gentar. Ia bacakan doa, ayat-ayat pendek, dan tutup tanah itu dengan tangan gemetar. Dalam sekejap, semua sunyi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar ringan. Malam itu, ia tidur tanpa gangguan, tak ada bisikan, tak ada bayangan, tak ada mimpi buruk, hanya hening dan damai. Namun di luar rumah, jauh di hutan itu, sebatang pohon kecil tumbuh dengan cepat dan dari akar pohon itu, sesosok berselendang hitam berdiri diam, memandang rumah putra dengan senyum yang belum selesai.